Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Uyun Aulia Tazkiyah, yang kedua Muhammad Rajib Mahditama, akan membahas pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan judul yaitu menyeleksi problematika penelitian. Yang selanjutnya yaitu dalam menyeleksi problematika penelitian, kami akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian dari masalah penelitian. Yang kedua, kriteria pemilihan masalah penelitian. Yang ketiga, analisis masalah penelitian. Dan yang keempat yaitu sumber masalah penelitian. Yang pertama yaitu pengertian dari masalah penelitian. Masalah penelitian itu bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Ketika seorang peneliti sebelum meneliti itu hendaknya menentukan bagaimana penelitian itu bisa dilakukan, dan terlebih dahulu peneliti itu harus menentukan masalah apa saja yang bisa diteliti. Jadi bisa dikatakan masalah penelitian itu adalah sesuatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Yang kedua yaitu kriteria pemilihan masalah dalam penelitian. Apa saja kriteria pemilihan masalah dalam penelitian itu? Yang pertama yaitu masalah itu harus jelas dan tidak meragukan. Jadi, kalau ketika masalah yang diteliti itu jelas, akan dalam sebuah penelitian itu akan memiliki nilai. Penelitian itu akan memiliki nilai yang sangat baik. Jadi, masalah yang dan juga masalah yang dipecahkan itu akan berguna bagi masyarakat dan bagi kepentingan bersama. Yang kedua yaitu memiliki visibilitas. Apa itu visibilitas? Visibilitas artinya masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Dan apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam memecahkan masalah itu? Yang pertama, adanya data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, batas-batas masalah yang jelas. Yang ketiga, adanya alat atau instrumen untuk memecahkannya. Yang keempat, adanya biaya yang diperlukan. Dan yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum. Dan yang selanjutnya, kriteria dalam pemilihan masalah itu yaitu sesuai dengan kualitas peneliti. Jadi maksudnya artinya sesuai dengan kualitas peneliti itu tingkat kesulitan masalah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan peneliti. Sebagai peneliti itu, masalah yang akan dipilih hendaknya masalah yang berada dalam batas kemampuan dan juga jangkauan peneliti. Dari segi disiplin ilmu, masalah itu hendaklah dalam cakupan disiplin ilmu peneliti sehingga yang bersangkutan itu mengakomodasi masalah itu secara tuntas dan jelas sehingga memberikan deskripsi yang tepat terhadap masalah yang dipecahkan. Jadi sebuah masalah itu harus dapat dipecahkan atau diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu aktual atau up to date. Artinya permasalahan yang akan diteliti adalah fakta perilaku yang sedang baru terjadi di masyarakat. Jadi permasalahan itu harus up to date. Masalah penelitian tidak boleh tidak berpijak pada kenyataan di masyarakat, dan masalah tersebut harus menjadi masalah masyarakat dan bukan masalah bagi peneliti. Yang selanjutnya yaitu urgent. Urgent itu artinya permasalahan yang diteliti itu haruslah sesuatu yang mendesak untuk diteliti. Dengan kata lain, jika tidak secara ditemukan jawabannya, akan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang dapat merugikan. Yang ketika supaya agar masalah penelitian yang kita pilih itu benar-benar tepat,
sebuah masalah itu perlu adanya evaluasi, dan evaluasi masalah penelitian itu harus berdasarkan beberapa parameter, yaitu yang pertama harus menarik, yang kedua bermanfaat, yang ketiga hal yang baru, yang keempat dapat diuji atau diukur, yang kelima dapat dilaksanakan, yang keenam merupakan masalah yang penting, yang ketujuh yaitu tidak melanggar etika. Yang selanjutnya kriteria pemilihan masalah, yaitu masalah itu menarik minat peneliti. Minat adalah sikap individu terhadap hubungan antar objek-objek tertentu. Ada orang itu yang mempunyai minat yang kuat, tetapi ada pula yang lemah. Minat yang kuat akan mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan baik. Karena itu, minat itu menunjukkan jenis pengalaman perasaan seseorang terhadap suatu objek atau merupakan keterlibatan perhatian pada suatu objek atau tindakan. Maka dari itu, masalah yang dipilih itu hendaklah masalah yang menarik bagi seseorang, sehingga dapat memotivasi yang bersangkutan melakukan sesuatu yang baik, bersikap serius, serta mampu memfokuskan perhatiannya pada masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalam penelitian kuantitatif, masalah hendaklah berhubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ketika peneliti akan menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka ketika memilih masalah itu dalam penelitiannya itu harus memilih masalah yang mencakup dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas dan yang kedua yaitu variabel terikat. Yang selanjutnya yaitu suatu pemilihan masalah itu seharusnya mempertimbangkan faktor biaya dari apa yang digunakan. Jadi dari hal itu, untuk memberikan hasil yang maksimal dengan hasil yang akurat dan tepat guna dalam penelitian tersebut, makin luas sumber dan ruang cangkupan akan semakin kompleks tingkat kesulitan bagi peneliti tersebut. Makin besarnya biaya yang digunakan dalam penelitian tersebut akan juga makin sukar prosedur penelitiannya. Jadi dalam penelitian itu juga harus mempertimbangkan faktor biaya dari apa yang telah digunakan. Begitu. Yang selanjutnya yaitu masalah bersifat signifikan. Apa maksudnya bersifat signifikan? Yaitu dalam proses penelitian itu peneliti harus mencari masalah yang manfaatnya bersifat yang memberikan kontribusi baik secara individual maupun non-individual. Jadi penelitiannya itu harus memberikan manfaat bagi orang lain. Dan yang selanjutnya, masalah penelitian yang dipilih itu memenuhi 5W plus 1H. Jadi dalam membuat penelitian, hendaknya peneliti itu memenuhi syarat dari kalimat tanya, yaitu what, where, why, when, how. Dan kepenulisan suatu penelitian itu bertujuan untuk mengetahui maksud dari apa yang peneliti tulis dalam suatu penelitian tersebut. Maka dari itu, kriteria yang satu ini termasuk dalam masalah penelitian. Jadi dalam kriteria pemilihan masalah penelitian itu yang dipilih itu harus memenuhi 5W plus 1H. Selanjutnya yaitu pemilihan masalah hendaknya mempertimbangkan waktu yang tersedia. Jadi suatu kajian permasalahan ada masalah yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan ada pula yang relatif singkat. Lama waktu kebanyakan digunakan terkait dengan kemampuan peneliti, luas cakupan, biaya, dan teknis tenaga pengumpulan data. Jadi dalam pemilihan masalah itu harus mempertimbangkan waktu yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu peneliti harus sebaiknya lebih hati-hati dalam memilih masalah. Jadi peneliti itu maksudnya di sini itu hendaklah peneliti itu melakukan penelitiannya itu dengan seoptimal mungkin, sehingga masalah yang diteliti itu jelas, berarti, dan feasible, dan penelitian itu layak dan wajar untuk diteliti. Begitu. Yang selanjutnya yaitu analisis masalah penelitian. Dan analisis masalah penelitian itu terdiri dari yang pertama, analisis substansi masalah. Masalah yang memiliki relevansi akademik dalam arti
termasuk dalam bidang keilmuan seperti misalnya sosiologi, antropologi, filologi, manajemen, teologi, dan sebagainya. Itu dengan mengetahui kedudukan masalah dalam konteks keilmuan yang ada, peneliti dapat menelusuri dan mendalami permasalahan itu dan menempatkannya dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan pada bidang tersebut, pada bidang ilmu tersebut. Dengan cara peneliti itu mantap memiliki pangkal tolak dan sudut pandang keilmuan yang ada. Begitu. Yang kedua yaitu analisis teori dan metode. Peneliti itu hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah dan dalam penelitiannya itu didasarkan atas upaya menemukan teori dari dasar sebagai acuan utama. Oleh karena itu, setiap penelitian itu memerlukan kejelasan, titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Maka perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok-pokok pikiran untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan dipakai. Jadi ketika memilih masalah dalam penelitian itu harus didasarkan pada teori dan metode. Yang selanjutnya yaitu analisis institusional. Jenis, bobot, dan tujuan penelitian hendaknya disesuaikan dengan institusi mana peneliti mempersembahkan penelitiannya. Peneliti untuk persyaratan memperoleh gelar akademik tentu berbeda dengan penelitian pesanan atau penelitian tindakan. Penelitian untuk skripsi tentu memiliki kualifikasi yang berbeda dengan tesis atau disertasi. Jadi, analisis institusional itu adalah tujuan penelitian itu hendaknya sesuai dengan institusi mana yang peneliti akan lakukan gitu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu analisis metodologis. Masalah yang diangkat hendaknya itu terjangkau baik dari aspek metode pengumpulan data maupun datanya itu sendiri. Penelitian yang melibatkan para elit biasanya lebih sulit dilakukan daripada masyarakat awam maupun agama lebih sedikit jumlahnya. Jadi analisis metodologis itu masalah yang diangkat itu harus terjangkau. Masalah itu terjangkau dari kualitas peneliti sendiri. Yang selanjutnya yaitu sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian kalau menurut James H. Macmillan dan Schumacher, sumber masalah dalam penelitian itu ada 6. Yang pertama yaitu observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah sumber yang paling utama dalam masalah penelitian. Kebanyakan masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang masih belum memiliki dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang di dalam melakukan suatu tindakan itu didasarkan atas tradisi atau otoritas. Yang selanjutnya yaitu deduksi dari teori. Dan teori sendiri itu merupakan konsep yang berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui selama belum dikatakan pengujiannya secara empiris. Jadi pengujian secara empiris itu pengujian yang nyata gitu. Jadi penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori itu bermanfaat untuk mendapatkan penjelasan yang empiris mengenai praktik tentang teori. Yang selanjutnya yaitu kepustakaan. Dalam sebuah penelitian pasti akan menghasilkan hasil dari sebuah penelitian. Dan hasil penelitian itu kemungkinan bisa memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi baik dengan variasi ataupun tanpa menggunakan variasi. Jadi ketika membuat sebuah penelitian itu sumber masalah itu bisa ditemukan dari kepustakaan. Yang selanjutnya yaitu masalah sosial. Masalah sosial itu bisa menjadi sumber masalah penelitian karena dalam permasalahan sosial itu akan bisa memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan, agama, moral, dan pembinaan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu seperti contohnya
dalam masalah sosial itu ketika banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi itu dapat memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Itu adalah sebuah masalah sosial. Yang selanjutnya yaitu situasi praktis. Pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu tidak jarang mendesak untuk dilakukannya sesuatu penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini sangat diperlukan guna dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan yang lebih lanjut. Jadi ketika melakukan penelitian itu penelitian itu harus dilakukan secara evaluatif. Yang selanjutnya yaitu pengalaman pribadi. Jadi sumber masalah dan penelitian itu adalah pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi itu berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan pribadi atau profesional begitu. Yang selanjutnya yaitu pembatasan dan perincian masalah. Pembatasan dan perincian masalah itu adalah batasan masalah itu adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal itu dilakukan agar pembahasannya itu tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Jadi sebuah penelitian itu harus ada batasan masalah. Jadi sebuah penelitian itu harus ada sebuah batasan masalah untuk membatasi penelitian. Seperti contohnya ketika masalah di kampus UIN Malang. Jadi itu masalah apa aja yang dibahas, tapi itu masalah yang dibahas itu dalam lingkup PPA. Ya, dan itu dalam lingkup PPA itu termasuk batasan masalah dari problem masalah yang kita cari begitu. Adapun perincian dan pembatasan masalah itu antara lain yang pertama membatasi atau memilih satu atau dua masalah yang akan diteliti. Jadi memilih satu atau dua masalah yang akan diteliti itu dari masalah yang sudah teridentifikasi gitu. Yang kedua yaitu menegaskan pengertiannya. Yang ketiga memaparkan data yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sosok masalah. Gitu. Jadi ketika peneliti itu sudah melakukan pengamatannya sistematis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan serta membandingkannya dengan teori yang ada sehubungan dengan fenomena yang diamati atau dikaji secara kritis temuan-temuan pada yang pernah dilakukan, maka peneliti akan dapat menemukan berbagai masalah yang layak untuk diteliti. Jadi pengkajian secara lebih teliti itu perlu dilakukan agar masalah tersebut lebih spesifik, terbatas, dan rinci. Gitu. Jadi masalah itu akan menjadi lebih spesifik, terbatas, dan juga masalah itu akan menjadi rinci. Gitu. Contoh pembatasan masalah dari judul skripsi berikut yaitu tatbik istiratijiyah la'batun Bingo limaharatil qiraah fi madrasati Nahdlatul Ulama Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Pakis Malang. Yaitu dari sini adapun pembatasan masalah itu di sini objek penelitiannya itu adalah tatbik istiratijiyah la'batun bingo limaharatil qiraah fi madrasati Nahdlatul Ulama Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Pakis Malang. Dan subjek penelitian di sini adalah mudarris Al-Qiraah fi Madrasati Nahdlatul Ulama Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Pakis Malang. Jadi di sini hanya dibatasi yang menjadi subjek penelitian adalah guru Maharatil Qiraah di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Pakis Malang gitu. Dan di sini yang peneliti itu perlu merumuskan dan membatasi masalah menjadi lebih spesifik. Jadi di sini tuh
Batasan masalahnya adalah al-hudud al-mawdu'ah, mawdu'ul bahis, an-tatbik istratijiyah, ra'batu bingo, fi ta'lim maharatul qiraah, bil mawdu' yaumituna fi madrasah fi qiraatil jahriyah wal fahm wal makruh. Yang kedua al-hudud al-makaniyah tajri hadal bahth fil fasil thamin. Jadi di sini itu penelitiannya itu hanya untuk kelas 8 gitu. Di sekolah MTS Nahdlatul Ulama Pakis Malang. Yang ketiga, hudud zamaniyah tajri hadal bahas fil mustawa al-ula fi sanatid dirasah dirasiyah itu 2021 2022. Jadi di sini dibatasi pada pembelajaran strategi pembelajaran menggunakan aplikasi pembelajaran Bingo ini hanya pada tahun 2021 sampai 2022. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama yang membahas tentang menyeleksi problematika penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.